Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hafiz Fadilah dari kelas 12 Boga 4. Hari ini saya ingin melaksanakan tugas SIMDIK atau simulasi digital, membuat video yang bertemakan etika kewargaan digital. Oke, dari satu tema besar itu kita diberi beberapa subtema lain. Contohnya seperti UU ITE atau Undang-Undang ITE, lalu juga cyberbullying, lalu ada juga transfer digital, dan masih banyak subtema lainnya. Dan di tugas ini saya mengambil subtema yaitu dampak game online. Oke, sebelum saya menjelaskan jauh tentang dampak-dampak dari game online, pertama-tama saya menjelaskan apa itu game online. Game online adalah sebuah permainan yang bisa kita mainkan di handphone, di komputer, yang dimana di permainan itu kita bisa terhubung dengan orang yang jauh dari kita, bahkan sampai luar negeri sana. Contoh-contoh game online yang pernah saya mainkan adalah ada Free Fire, ada PUBG Mobile, ada Mobile Legend, ada Arena of Valor, ada Call of Duty, dan masih banyak lainnya. Dan ini menyangkut pembahasan kita yaitu dampak game online. Saya dampak yang pertama adalah sebuah kecanduan, ya, kecanduan game online. Ketika saya bermain game yang pernah saya mainkan itu, saya ada rasa-rasa mulai ada rasa candu untuk bermain game. Nah, kecanduan game online biasa juga disebut sebagai game addiction. Menurut para peneliti, game addiction itu adalah sebuah kecanduan yang menyangkut psikologis, bukan sebuah kecanduan fisik. Jadi candu yang menyangkut pola pikir kita atau cara berpikir kita. Dan di game addiction ada beberapa aspek-aspek lain yang mendukung kenapa kita bisa kecanduan bermain game online. Contoh satu adalah ketika kita bermain game online, kita menjadikan bermain game online itu suatu aktivitas yang penting. Jadi ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, dan bermain game adalah sesuatu aktivitas yang harus kita lakukan di hari itu. Oke, aspek kedua ada juga perasaan. Ketika kita bermain game online, apa yang pernah saya rasakan adalah ketika kita bermain, ada rasa seru di situ, ada rasa senang di situ, ada rasa asik di situ. Dan di situ karena ada rasa-rasa yang kita rasakan ketika bermain game online itu mendukung kita untuk candu bermain game online. Ya. Dan itu salah satu beberapa aspek dari banyak aspek yang mendukung kenapa bisa terjadi kecanduan game online. Dan dampak yang akan kita bahas adalah pertama, dampak positif dari game online. Ya, bermain game online tidak selalu berdampak negatif. Ada dampak positif. Dampak positif pertama adalah menambah wawasan. Contohnya yang pernah saya rasakan adalah saya menjadi lebih banyak tahu kosakata dalam bahasa Inggris. Terus saya juga bisa jadi lebih tahu cara pengucapan atau pronunciation dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Itu salah satu dampak positif dari bermain game online. Lalu juga dampak positifnya adalah aktivitas otak kita jadi sedikit lebih bertambah. Contohnya dari kita sehari-hari biasa yang tidak bermain game online, lalu kita bermain game online, setidaknya otak kita jadi sedikit lebih banyak berpikir, banyak menyusun strategi atau segala macam yang bisa kita lakukan di game. Itu salah satu beberapa dampak positif. Mungkin juga menghibur diri adalah sebuah dampak positif. Lalu kita mulai membahas dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah wawasan lagi. Wawasan di game online, ya, bisa menjadi wawasan positif atau wawasan negatif. Wawasan positif tadi sudah saya jelaskan. Dampak negatifnya adalah di wawasan kita mendapat kosakata baru yang sebenarnya tidak baik untuk digunakan, seperti kata-kata kasar, kata-kata kotor, atau hate speech, sebuah ujaran kebencian. Itu mengajarkan anak, apalagi yang umur di bawah saya, yang sepertinya baru bermain game, jadi tahu kata-kata yang sebenarnya tidak boleh digunakan di kehidupan pada umumnya. Lalu dampak negatif lainnya adalah waktu kita terbuang. Jadi waktu yang harusnya ada aktivitas lain yang lebih penting, lebih berguna yang harusnya kita lakukan, itu kita lakukan untuk bermain game. Jadi ada waktu beberapa masa-masa kita sedikit terbuang untuk bermain game. Lalu ada juga penyakit, contohnya seperti obesitas. Ya, kita bermain game bisa obesitas karena bermain game kita hanya butuh duduk, kita hanya butuh tiduran, jadi kita tidak melakukan aktivitas lainnya, kita bisa menjadi obesitas. Lalu ada penyakit mata.
Kenapa mata bisa sakit karena bermain game online? Karena mata kita selalu tertuju pada titik jarak yang sama. Jadi otot mata kita itu kaku dan tidak bisa kendur lagi, itulah yang menyebabkan mata minus atau plus. Sebenarnya untuk bermain game online biasanya sih minus. Dan itu sudah saya jelaskan. Jadi beberapa contoh positif, contoh negatif, dan aspek-aspeknya sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini, di tugas ini. Semoga bisa mendapatkan sebuah ilmu positif dari video ini. Semoga juga menambah wawasan kalian yang menonton ini. Jadi untuk diri saya sendiri, saya lebih prefer ke untuk menjaga diri agar tidak candu bermain game. Oke, bermain game tidak masalah. Cuman jangan sampai kita menjadi candu untuk bermain game, karena dampak negatif dari bermain game itu lebih mahal, itu lebih sulit untuk dikembalikan lagi daripada dampak positifnya. Dampak positif memang ada, hanya saja dampak negatifnya itu jauh lebih parah kepada kita. Jadi untuk dari saya sendiri, tidak apa-apa bermain game, tapi hanya saja membatasi diri agar tidak kecanduan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.